Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran kehidupan kita, patut untuk kita sadari bahwa tidaklah baik jika kita senang untuk menghakimi. Jika Anda dan saya serta kita semua tidak mau dihakimi, maka janganlah kita menghakimi sesama kita. Dan jika ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudari kita, tunjukkanlah kesalahannya, bimbinglah ke jalan benar sebagaimana Tuhan sudah menunjukkan kepada Anda, saya, serta kita semua. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan senantiasa selalu setia. Ketidaksetiaan kitalah yang seringkali membuat kita menjadi tersesat dan salah arah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau berkali-kali mengutus para nabi untuk memperingatkan umat-Mu. Semoga kami pun peka akan peringatan-Mu dan rencana kehendak-Mu yang hadir melalui sesama kami, yang Engkau sampaikan melalui sabda yang kami dengarkan. Semoga kami di dalam setiap langkah hidup kami senantiasa menjadikan sabda-Mu sebagai pelita yang menerangi setiap langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama kita mendengarkan sebuah kisah bagaimana bangsa pilihan mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh cara hidup mereka sendiri yang menduakan Allah, di mana mereka tidak setia dan mereka hidup seperti apa yang menjadi ambisi di dalam hidup mereka, hingga akhirnya mereka sendiri tidak sadar bahwa mereka sudah jauh dari apa yang benar di mata Tuhan. Dan jelas di sana dikatakan hanya ada suku Yehuda yang tetap berada pada tempatnya, di tanahnya sendiri karena kesetiaan. Mereka menemukan sukacita, mereka mendapatkan perlindungan karena kesetiaannya di dalam menjalani persiaran hidup mereka di hadapan Tuhan. Dari apa yang disampaikan di dalam kitab Kedua Raja-Raja, kita menjadi tahu dan mestinya senantiasa menyadari bahwa penderitaan datang silih berganti di dalam hidup kita seringkali bukan karena Tuhan yang menghukum. Karena Tuhan tidak pernah menghukum kita, tetapi pilihan kita yang seringkali didasarkan pada ambisi kita akhirnya menghadirkan penderitaan itu di dalam persiaran hidup kita. Maka hendaknya Anda dan saya serta kita semua senantiasa menyadari untuk senantiasa setia kepada apa yang kita imani, setia di dalam persiaran hidup kita sebagai orang beriman. Di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini, Anda dan saya serta kita semua diingatkan bagaimana kita diajak untuk menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi. Meskipun faktanya Anda dan saya serta kita semua seringkali tanpa sadar berlomba-lomba untuk menjadi orang yang pertama yang tahu kesalahan atas sesama. Yang pertama untuk mengatakan bahwa Anda salah, Anda sesat, Anda tidak benar ini dan itu. Ternyata menghakimi sesama itu lebih mudah daripada menilai apa yang perlu diperbaiki pada diri Anda, diri saya, atau diri kita sendiri. Oleh karenanya Yesus mengingatkan kita semua, janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi.
Karena dengan penghakiman yang telah kita pakai untuk menghakimi, itu akan dipakaikan untuk kita. Memang mudah untuk melihat selumbar yang ada pada saudara kita, tetapi seringkali kita tidak mudah untuk melihat balok yang ada di mata kita. Artinya seringkali kita mudah mencari-cari kesalahan orang lain. Tetapi karena sibuk mencari kesalahan orang lain, akhirnya kita tidak pernah mau dan tidak pernah tahu apa yang perlu diperbaiki dalam hidup kita yang menjadi kekurangan kita. Maka hari ini kita diajak untuk senantiasa belajar mengenali diri, untuk belajar hidup dalam kebenaran, dan menjadi pribadi yang beriman, yang tidak mudah menghakimi. Karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan yang menghakimi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di dalam persiaran hidup manusia pada penghakiman terakhir, yaitu hidup setelah kematian. Semoga kita mengawali pekan ini dengan penuh kasih dan sayang dan menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah tidak pernah mengkhianati ataupun mengingkari janjinya. Cinta itu tetap ditawarkan. Tetapi seringkali kitalah yang menjauh dan jauh daripada kebenaran sebagaimana yang Allah kehendaki. Beranikah Anda dan saya serta kita semua untuk senantiasa memperbarui hidup kita, agar kita tidak terlalu jauh daripadanya. Jika salah, jangan malu untuk mengakui kesalahan kita dan berbalik kepadanya. Dan jika ada orang lain yang berbuat salah, janganlah kita mudah menghakimi jika kita tidak mampu untuk menunjukkan kebenaran dan menolongnya dari keburukan yang ia alami. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.